Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi sistem koloid bab 8. Pertama-tama, saya akan membacakan persepsinya terlebih dahulu. Es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak, teremulsi, dan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Es krim dengan kandungan udara lebih banyak akan terasa lebih cair dan lebih hangat sehingga tidak enak dimakan. Walaupun es krim tampak sebagai wujud yang padu, tetapi bila dilihat dengan mikroskop akan tampak ada 5 komponen penyusun, yaitu krim, skim, air, gula, dan stabilizer. Pembuatan es krim termasuk ke dalam pembuatan produk koloid secara dispersi. Cara dispersi adalah dengan mengubah partikel-partikel kasar yang terdapat dalam gula dan krim menjadi partikel koloid. Pembuatan es krim tepatnya dibuat dengan dispersi mekanik, yaitu dengan menggunakan mixer. Apa yang dimaksud dengan koloid? Bagaimana ciri-ciri dari koloid? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pelajarilah materi berikut. A. Sistem dispersi. Apabila suatu zat dicampur dengan zat lain hingga penyebarannya merata akan membentuk sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran antara fase terdispersi dan fase pendispersi yang bercampur secara merata. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Larutan asli atau larutan sejati. Larutan asli mempunyai ukuran partikel 1 nm. Larutan ini hanya memiliki satu fase, artinya jika dalam larutan mempunyai komposisi yang sama dan jika dibiarkan maka larutan tersebut tidak akan memisah. Untuk memisahkan partikel zat terlarut dengan partikel zat pelarut tidak dapat dilakukan dengan penyaringan. Penampilan fisis dari larutan sejati yaitu jernih. Partikel terdispersi tidak dapat dimatikan dengan mikroskop ultra. Hal tersebut dikarenakan larutan tampak homogen. Jenis larutan ini biasanya terdapat pada garam dapur yang dilarutkan ke dalam air. 2. Koloid. Koloid mempunyai ukuran partikel 1-100 nanometer. Larutan ini memiliki 2 fase, artinya jika di dalam larutan memiliki komposisi yang sama dan jika dibiarkan maka larutan tidak memisah. Koloid tidak dapat dipisahkan dengan cara disaring. Secara makroskopis, larutan tampak homogen. Namun jika dilihat dengan mikroskop ultra, partikel zat terlarut masih dapat dibedakan dengan partikel pelarutnya. Sehingga koloid termasuk jenis larutan heterogen, misalnya larutan susu dalam air. 3. Suspensi. Suspensi mempunyai ukuran partikel 100 nm dan memiliki 2 fase. Dalam larutan ini jika terdapat zat yang sukar larut atau tidak dapat larut dalam pelarut dan jika dibiarkan akan memisah atau mengendap sehingga larutannya dapat diamati secara langsung oleh mata meskipun warna lambut tersebut keruh. Untuk memisahkan partikel zat terlarut dengan partikel zat pelarut dapat dilakukan dengan cara penyaringan. Misalnya, tepung terigu yang dilarutkan di dalam air jika dibiarkan akan mengendap. Terima kasih sudah menonton. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.